Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Untuk pada hari ini kita akan membahas tentang peran umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tapi sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa kita buka materi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini peta konsepnya. Peran umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melingkupi masa penjajahan dan kemerdekaan, melingkupi juga masa penjajahan, masa kebangkitan nasional, dan pasca kemerdekaan. Ya, silahkan amati gambar di bawah ini, yaitu salah satu pahlawan, yaitu pahlawan Pangeran Diponegoro. Salah satu pahlawan nasional ini, silahkan kalian tulis pendapat kalian tentang perannya dalam meraih kemerdekaan. Silahkan kalian amati dan tulis di selembar kertas hasil dari pendapat kalian. Saya tunggu hasilnya. Sedikit saya akan memberi penjelasan terkait dengan pelajaran hari ini. Nah, kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia tidak datang secara tiba-tiba. Ada proses panjang yang mewarnai dalam setiap tahap melawan penjajah. Perlawanan rakyat Indonesia melawan penjajah tidak terlepas dari peran umat Islam sebagai laskar dan pemimpinnya. Nah, perang Diponegoro, perang Padri, perang Aceh merupakan bentuk perjuangan dalam melawan penjajah pada masa Divide and Impera, masa kebangkitan nasional, yaitu pada tahun 1908 hingga lahirnya kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Tidak terlepas dari peran umat Islam dalam mendirikan organisasi-organisasi, yaitu seperti Budi Utomo, Syarikat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lainnya. Nah, pada saat perumusan dasar negara hingga lahirnya Pancasila tidak terlepas dari peran I.R. Soekarno, M. Nasir, Wahid Hasim, dan lain-lain. Nah, pasca kemerdekaan, masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi, bermunculan sosok-sosok intelektual Islam mengisi kemerdekaan dengan berbagai karyanya. Yuk, mari kita masuk ke pembelajaran yang pada hari ini kita akan bahas. Ya, marilah kita bahas tentang peran umat Islam pada masa penjajahan dan kemerdekaan. Penjajah datang ke Indonesia sejak awal abad ke-15. Kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol dan dilanjutkan oleh Belanda yang awalnya mereka datang ke Indonesia berniat mencari dagangan rempah-rempah. Namun karena ingin menguasai secara berlebih
mereka menjajah bangsa Indonesia secara halus. Nah, perjuangan umat Islam dalam mengusir penjajah dan meraih kemerdekaan dibagi dalam beberapa tahap perjuangan, antara lain yaitu pertama, masa penjajahan di mana perjuangan rakyat dibayangi oleh politik pecah belah atau divide et impera. Kedua, masa kebangkitan nasional. Nah, pada masa penjajahan, perlawanan yang dilakukan oleh para pejuang di daerah-daerah dengan semangat masing-masing tanpa ada pola hubungan untuk menjalin persatuan. Nah, Belanda menerapkan politik divide et impera, yaitu kombinasi strategi politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukkan. Dalam konteks lain, politik pecah belah juga berarti mencegah kelompok-kelompok kecil untuk bersatu menjadi sebuah kelompok besar yang lebih kuat. Nah, perlawanan dilakukan oleh Pangeran Diponegoro di Jawa, Tengku Umar di Aceh, dan Pangeran Antasari di Kalimantan, dan lain-lain. Perlawanan ini tersebut tidak mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Nah, pada masa kebangkitan nasional, para pemuda yang belajar ke luar negeri, baik itu di Timur Tengah maupun Barat, dengan semangat nasionalismenya kembali ke Indonesia dan bersatu berjuang meraih kemerdekaan. Kesadaran terhadap perjuangan yang bersifat kedaerahan seperti Perang Padri, Perang Diponegoro maupun Aceh dianggap tidak efektif dalam mengusir penjajah dari negeri Indonesia. Nah, kesadaran dalam menggalang semangat kebangsaan ini melahirkan gerakan kebangkitan nasional atau HOS, yaitu Cokro Aminoto, Haji Agus Salim, KH Ahmad Dahlan, dan Kiai Haji Hasyim Asmari, dan lain-lain. Itu merupakan tokoh-tokoh yang sangat berperan dalam organisasi-organisasi pada masa kebangkitan nasional. Setelah Indonesia merdeka, muncul tokoh-tokoh intelektual Muslim mengisi kemerdekaan dengan berbagai karyanya, yaitu karya dari Profesor Hamka, Abdurrahman Wahid, Habibie, dan lain-lain berkarya sesuai bidangnya. Ya, untuk perjuangan umat Islam pada masa penjajahan, yaitu pada masa penjajahan Pangeran Diponegoro dan Tengku Umar. Nah, di sini sedikit akan saya jelaskan tentang Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono III, raja ketiga di Kesultanan Yogyakarta. Itu lahir pada tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta dengan lain Mustahar, dari seorang ibu bernama R.A. Mangkarawati yang merupakan keturunan Kiai Agung Tampelan, itu ulama yang sangat disegani di masa Panembahan Senopati, itu mendirikan kerajaan Mataram. Ini sedikit gambaran dari Pangeran Diponegoro. Nah, untuk Tengku Umar,
yaitu salah satu pahlawan dari Aceh yang dengan gigih melawan Belanda adalah Tengku Umar. Tengku Umar yang dilahirkan di Nolabo, yaitu Aceh Barat pada tahun 1854, adalah anak seorang ule balang yang bernama Tengku Ahmad Mahmud dari perkawinan dengan adik perempuan Raja Melabo, yaitu Umar mempunyai 2 orang saudara perempuan dan 3 saudara laki-laki. Nenek moyang Umar adalah Datuk Mahdum, tapi berasal dari Minangkabau. Dia merupakan keturunan dari Laksamana Muda Ananta yang merupakan perwakilan Kesultanan Aceh pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Parimanan. Itulah dua sosok pahlawan Islam, yaitu Pangeran Diponegoro dan Tengku Umar. Ya, ini yang kedua yaitu perjuangan umat Islam pada masa kebangkitan nasional, yaitu diantaranya Hos atau Cokro Aminoto atau Haji Umar Said Cokro Aminoto. Yang kedua Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis. Yang ketiga yaitu Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Nah, sekira saya akan melihat sosok seorang Cokro Aminoto. Cokro Aminoto atau Haji Omar Said Cokro Aminoto lahir di Ponorogo, Jawa Timur, itu 6 Agustus tahun 1882 dan meninggal di Jakarta 17 Desember 1934. Pada umur 52 tahun, Cokro Aminoto adalah anak kedua dari 12 bersaudara dari ayah bernama R.M. Cokro Aminoto, salah seorang pejabat pemerintah pada saat itu. Kakeknya R.M. Adipati Cokro Aminoto pernah juga mengajar sebagai Bupati Ponorogo sebagai salah satu pelopor pergerakan nasional yang mempunyai beberapa murid yang selanjutnya memberikan warna bagi sejarah pergerakan Indonesia, yaitu Musso yang sosialisasi atau komunis, Soekarno yang nasionalis, dan Kartosuwiryo yang agamis. Namun ketika muridnya itu saling berselisih, yaitu sosok seorang Cokro Aminoto. Nah, sosok dari Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari lahir di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, 14 Februari 1871, meninggal di Jombang, Jawa Timur pada umur 76 tahun. 24 Zulqa'dah 1287 Hijriah atau 3 Ramadan 1366 Hijriah, dimakamkan di Tebu Ireng, Jombang. Ia adalah salah satu seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama. Ini adalah sosok orang Cokro Aminoto, Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Terus selanjutnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis lahir di Yogyakarta, yaitu 1 Agustus 1868 dan meninggal di Yogyakarta 23 Februari 1923. Pada umur 54 tahun, beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Dia adalah putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar.
Kiai Haji Abu Bakar adalah seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta, yaitu pada masa itu dan ibu dari Kiai Ahmad Dahlan adalah putri dari Haji Ibrahim yang juga menjabat penghulu Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat pada masa itu. Nah, itulah sosok-sosok pahlawan kita. Untuk materi pada hari ini cukup sampai di sini, sedikit penjelasannya dari saya. Semoga kalian bisa memahami dan bermanfaat untuk kalian semua dan untuk kita. Sebelum materi kita tutup pada hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih dari saya Syadjuri SPDI. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.